Pas sebelum UTBK hari pertama, aku ada cerita. Jadi pas sebelum UTBK hari pertama itu aku sakit demam berdarah. Aku mau ngasih tahu sesuatu juga. Ini yang nonton sampai akhir berarti tahu rahasia aku juga. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Wina Akila. Jadi aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Wina Akila, aku anak FKG Unpad angkatan 2019. Jadi sekarang aku masuk ke semester 4. Dan aku dari Bandung, jadi aku dari SMA negeri di Bandung. Dan aku masuk jalur SBMPTN gitu. Jadi sekarang aku mau cerita gimana caranya perjuangan aku masuk FKG Unpad. So yang mau nonton bisa nonton habis. Jadi aku tuh bimbel nih, bimbel offline di salah satu bimbel yang lumayan terkenal di Bandung, di Jakarta juga, di Indonesia. So aku juga bimbel online. Aku mau ceritain bangun sampai aku tidur, ngapain aja kegiatannya. Jadi aku tuh bangun jam 5 kalau nggak salah, pokoknya sholat subuh lah, siap-siap sekolah. Habis itu nyampe sekolah jam setengah 7, sekolah biasa sampai jam 3. Nah itu tuh aku sekolah pas lagi pelajaran matematika, pelajaran fisika, kimia, gitu-gitu yang emang pelajaran yang dimasuk di SNMPTN dan SBMPTN gitu. Aku bener-bener merhatiin gurunya banget. Habis itu, terus kalau misalnya pelajaran yang kayak olahraga, terus gitu, aku kadang, karena aku gak terlalu suka olahraga, jadi aku suka ngerjain tugas dari bimbel gitu. Jadi aku ngerjain tugas dari bimbel itu pas lagi pelajaran kayak olahraga kayak gitu. Nah pas lagi istirahat, aku ngerjain tugas dari bimbel juga. Nah terus kalau misalnya ada tugas dari sekolah, aku biasanya ngerjain pas hari itu juga dikasih tugas, biasanya aku langsung kerjain, atau enggak kadang H-1 ngerjain tugas. Jadi kayak aku kalau misalnya tugas dari sekolah itu nggak terlalu diambil pusing gitu, yang penting kamu kerjain gitu. Kalau ulangan juga biasanya aku H-1 atau enggak nyicil gitu. Jadi kalau H-1 nyicil tapi nggak usah diambil pusing gitu, soalnya aku lebih mentingin UTBK gitu soalnya. Nah jadi habis pulang jam 3 itu aku lesnya tuh Senin, Rabu, Jumat. Aku Senin, Rabu, Jumat tuh les jam setengah 5 kalau nggak salah, itu aku les kan. Nah dari jeda jam 3 sampai jam setengah 5 itu aku tambahan sama gurunya di situ. Aku jadi udah janjian di hari sebelumnya di line, misalnya Pak atau Bu, aku mau ngerjain ini ya, nanti jam 3 aku mau tambahan di ruang tengah. Itu tuh aku ngerjain soal yang aku nggak ngerti gitu. Dan kalau misalnya aku nggak ada guru, biasanya aku juga ngerjain soal-soal SBMPTN gitu di ruang tengah itu. Aku ngambilin soal-soal SBMPTN tahun lalu yang ada di lemari itu, ada lemarinya itu tuh isinya kayak soal-soal, kumpulan soal, aku ambil, terus aku kerjain. Terus abis aku ngerjain soal yang di ruang situ bareng teman-teman kadang-kadang. Jadi masuk sholat dulu, jangan lupa les biasa. Nah cara aku lesnya biasa 2 pelajaran sehari, aku langsung nyatet yang ada di papan tulis, aku langsung catat gitu. Atau biasanya kalau misalnya nggak sempet banget aku foto. Cuman kalau misalnya kalian foto di papan tulis itu kan pasti lupa gitu kan. Kalau misalnya jelek berarti ntar aku ulang, tapi kalau misalnya aku males ya nggak diulang lagi gitu. Habis itu pas udah selesai, aku biasanya ada soal yang aku nggak ngerti, udah selesai jam 7 atau jam 8 itu, aku tambahan lagi sampai jam 9 tuh sama gurunya di situ. Tambahan, itu udah aku bisa dijemput papa mama. Pas nyampe rumah, biasanya jam 10 gitu, nyampe rumah jam 10 itu udah makan di luar. Tuh aku mandi, beres-beres, kerjain PR sekolah, kerjain PR dari bimbel aku itu. Bimbel itu tuh bikin kayak progres gitu, kalian pasti tahu ini bimbelnya apa. Jadi bikin progres, isinya tuh kalian try out sebelumnya ditempel di buku gede gitu, sebelahnya jawabannya gitu. Tuh aku buat malam-malam itu. Sama aku tuh bimbel online, jadi pas malamnya tuh aku bimbel online biar aku ngerti materi
kelas 10 sama kelas 11. Soalnya biasanya kalau misalnya di sekolah itu pas kelas 12 tuh bahas materi kelas 12 doang sama materi UN. Kalau di bimbel itu cuman bahas materi kelas 12 doang. Jadi aku ngulang materinya itu dari bimbel online itu. Jadi aku pahamin konsep dari situ. Itu sampai jam 2 pagi aku belajar, sampai jam 2 pagi tidur sampai jam 5, terus sekolah kayak tadi. Itu rutinitas aku. Terus kan aku bimbelnya itu kan deket sekolah, aku bimbel deket sekolah, tapi karena gurunya di situ tuh kadang kayak sibuk gitu, dan aku kayak ada guru yang lebih srek lagi di tempat cabang lain kan. Si bimbel aku tuh ada banyak cabangnya gitu, jadi aku hampir tiap hari yang bukan jam les aku, misalnya hari Selasa, Kamis, Sabtu, itu aku pindah ke cabang lain, di cabang yang agak jauh gitu, pindah beneran. Aku kayak pulang sekolah pindah cabang situ, terus aku pindah cabang sini, kayak sehari bisa 2 kali gitu, buat tambahan pelajaran fisika, matematika sama bahasa Indonesia gitu. Jadi aku tambahan di tempat lain tuh terutama fisika sih. Jadi fisika tuh emang gurunya tuh dikit, jadi aku sampai ngejar dia kemanapun gitu, nanya soal. Terus abis itu, Pak, besok di mana, aku mau nyamperin dia, jadi gitu. Jadi sebelum dia masuk kelas tuh aku tambahan dulu fisika. Bener-bener hampir tiap hari aku sama dia belajar fisika. Kenapa aku belajar fisika terus? Karena aku tuh bodoh banget fisika. Aku tuh sukanya biologi, makanya aku dikit belajar biologinya. Aku anggap kayak, oh aku bisa biologi, jadi aku belajar dikit. Dan aku gak bisa fisika, jadi aku bener-bener harus belajar banget fisika gitu. Aku tuh belajar mulai dari kelas 12 awal, belajar SBMPTN itu. Dan aku juga nyiapin nilai-nilai aku buat SNMPTN. Jadi meskipun aku dapet kuota SNMPTN, tapi aku tetap belajar SBMPTN dari awal gitu kan. Pas pengumuman SNMPTN aku nggak keterima. Itu ya Allah, itu sumpah sedih banget. Tapi kan aku udah nyiapin SBMPTN dari jauh-jauh hari, jadi aku ya udah nangis seminggu, habis itu belajar lagi gitu kan. Pas sebelum UTBK hari pertama, aku ada cerita. Jadi pas sebelum UTBK hari pertama itu aku sakit demam berdarah. Ya Allah, jadi orang-orang hamin seminggu itu kan belajar banget. Nah aku tuh hamin seminggu 2 minggu itu aku sakit demam berdarah. Jadi makanya aku nilainya emang gak terlalu bagus yang pertama gitu kan, 620 kalau nggak salah. Itu nggak bisa masuk FKG kalau nggak salah. Jadi itu ya Allah sedih banget. Aku nggak belajar semingguan gitu. Nah akhirnya aku bener-bener ngejar banget dari UTBK pertama ke UTBK kedua. Dulu kan aku UTBK 2 kali tuh, UTBK pertama, UTBK kedua tuh aku bener-bener kayak belajar banget mati-matian. Tapi aku juga memperhatikan kesehatan, karena waktu itu yang pas aku demam berdarah itu dan hampir tipes itu gara-gara kayak aku tidur cuman 3 jam, abis itu makan gak teratur. Kayak ya Allah, gak sehat banget hidupnya, kalian jangan niru perbuatan itu ya. Terus aku tuh belajar bareng teman-teman juga di ruang tengah itu. Aku belajar teman-teman, terus aku juga kelasnya tuh kelas bareng alumni gitu. Nah jadi kalau misalnya kelas bareng alumni itu mereka lebih ambis, jauh lebih ambis, jadi aku keikutan ambis sama mereka tuh. Dan setelah belajar mati-matian kayak gitu, oh iya, aku kelas 12 itu gak megang IG sama sekali, aku megang Line doang, gak ada TikTok, aku gak main sosmed. Aku Instagram aja waktu itu followersnya 1000-an, bener-bener ansos. Aku dulu gak ke kantin, aku jauhin teman-teman aku soalnya aku duduknya di belakang sendirian mojok gitu buat belajar. Aku bener-bener ansos itu pas lagi kelas 12. Kayak aku gak pacaran, ya Allah sumpah tidak ada dunia banget. Oh ya, aku mau ngasih tahu sesuatu juga. Ini yang nonton sampai akhir berarti tahu rahasia aku juga. Aku tuh pas jam 12 itu tuh suka cabut sekolah. Aku cabut sekolah izinnya kayak sakit lah apa. Itu tuh aku ke tempat les 12. Itu tuh belum selesai sekolahnya. Dan aku sampai dicari nama guru-guru, Wina mana? Aku sempet alfa 4 kali pelajaran matematika. Padahal matematika kan, tapi udah semester 6. Terus kamu alfa 4 kali, kamu mau 0 aja nilainya gitu. Ya Allah,
matematika aja kayak gitu, apalagi pelajaran lain, seni musik, seni budaya gitu-gitu, aku nggak masuk. Aku les dari jam 12 itu, dari jam 12 sampai jam 9 itu tiap hari aku les kayak gitu. Dan di tempat bimbel lain, hari Sabtu juga aku les. Hari Sabtu juga aku les di tempat les itu, tapi kadang ganti-ganti sehari pindah tempat gitu buat nyari guru-guru. Sampai aku tuh punya nomor telepon, hampir semuanya punya nomornya. Terus aku ngerjain soal buku-buku juga, rangkum soal dari bimbel online. Terus seminggu sekali aku try out online. Terus pas deket-deket tuh seminggu bisa 3 kali try out atau 5 kali try out. Itu ya try out. Kan misalnya hari Sabtu itu bimbel offline itu kan, dari bimbel itu ngadain try out. Aku juga ikutan try out online. Jadi daftar kayak ambil paket yang 12 kali gitu. Jadi aku tahu ranking aku tuh di mana di antara orang-orang se-Indonesia gitu. Dan akhirnya alhamdulillah banget, perjuangan aku nggak sia-sia. Aku keterima pilihan 1 SBMPTN, yaitu di FKG Unpad gitu. Alhamdulillah ya Allah. Cerita dari aku ada 13 menit ini ya. Makasih udah nonton. Sebenarnya ceritanya panjang banget, cuman durasinya ya takut lama. Jadi segitu aja. Kalau misalnya kalian mau request apapun bisa langsung komen. Dadah. Jangan lupa like, comment, sama subscribe, sama follow IG aku Winda Akila. Aku suka banyak bikin konten. Dadah.